Ya, saya sedang memperhatikan berita yang berkembang seputar Inggris terutama selain Brexit Talks yang akan kembali diadakan. Kurang lebih di hari Senin ini, lalu kemudian ini adalah merupakan putaran terakhir di mana di bulan Oktober itu adalah tenggat waktu yang relatif kritikal menuju deadline yang sudah ditentukan, yaitu di penghujung tahun di tanggal 31 Desember 2020. Tapi kurang lebih yang saya soroti sekarang adalah tentang potensial lockdown untuk beberapa kawasan di Inggris. Salah satunya yang paling menyita perhatian adalah di bagian utara Inggris. Dan itu pun dengan catatan memungkinkan juga untuk berlaku di kota London. So, kita akan lihat perkembangan yang terjadi. Kalau ini memang betul-betul terjadi, otomatis lockdown ini akan menjadi titik balik ataupun kekhawatiran kembali terhadap aktivitas ekonomi. Well, of course, kita akan tetap melihat tekanan di pound sterling selain dengan faktor Brexit yang sangat beresiko, juga dengan faktor lockdown yang kemungkinan akan diberlakukan. Lalu kemudian agenda selanjutnya adalah di hari Rabu kita akan mendapati bahwa China Golden Week sudah akan mulai di hari Rabu. Jadi kemungkinan aktivitas transaksi yang mana melibatkan China, terutama kalau kita bicara tentang demand, maka kemungkinan potensi tersebut akan membatasi demand yang berlaku. Jadi kemungkinan potensi itulah yang kecenderungannya membuat market akan relatif tertahan ataupun relatif terbatas secara range pergerakan. Nah, untuk hari ini tidak ada berita yang cukup fantastis, melainkan hanya terfokus kepada tadi Brexit Talk, lalu kemudian juga ECB, Christine Lagarde yang akan memberikan statement. Kita akan lihat apa yang akan disampaikan. Karena kurang lebih di beberapa pekan lalu sempat ada tendensi bahwa mereka tidak setuju dengan penguatan mata uang euro. Dikarenakan dalam proses pemulihan ekonomi terkait COVID-19 masih sangat diperlukan kondisi mata uang yang lemah. Dan itu yang akan dituju. Kalau misalkan memang itu yang akan dilakukan, maka otomatis yang menjadi pilihan utama adalah paket stimulus. Dan itu yang ingin didengarkan oleh para pelaku pasar. Untuk Amerika sendiri, saya tidak menemukan berita apapun. Selain di pekan ini kita akan menantikan debat perdana dari Trump ataupun Joe Biden yang akan dilakukan kurang lebih di tanggal 29 September. Sayangnya ini akan dilakukan di tengah malam, yang artinya kemungkinan baru akan disiarkan kurang lebih di jam 8 ataupun 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin saja itu baru akan terjadi di hari Rabu pagi berarti. Otomatis yang akan kita nantikan banyak gejolak politik ataupun ketidakpastian politik juga terkait dengan ketegangan geopolitik antara AS dan Cina, dan juga faktor-faktor yang sangat menarik lainnya yang akan mengguncang market. Tapi untuk hari ini, perkiraan saya mungkin gold akan tertekan terlebih dahulu, meskipun kita sudah mulai mendekati areal yang sempat kita bahas di pekan lalu, bahwa ini sudah saatnya Anda melirik strategi medium term. Karena 3 bulan ke depan, otomatis itu adalah peluang saat kita sudah mendapatkan ataupun profit taking di areal puncak dari gold itu sendiri. Technical view 28 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Oke, kembali lagi dengan 28 September 2020 DXY Outlook untuk hari ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa kita masuk di akhir bulan September, kemudian Oktober, November, Desember. Ada 3 bulan ke depan yang sangat menantang ke depannya, terutama untuk pasar keuangan atau pasar finansial, di mana kemungkinan terjadinya turbulensi sangat-sangat besar. But anyway, kembali dengan candlestick ataupun daily chart dari DXY. Kemarin kita sempat membahas ini, bahwa yang kita nantikan sebenarnya pola penurunannya, tapi sayangnya kemarin ternyata kembali mengalami kenaikan. Dan Anda lihat di sini, ujungnya kurang lebih nempel dengan areal tertinggi yang sempat kita tandai juga. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah ini akan ditabrak lanjutan atau memang akan terjadi koreksi atau bahkan bearish reversal. Tapi sementara waktu kita asumsikan seperti demikian. Ini adalah pola yang sempat kita nantikan sejak 1 bulan terakhir, lalu kemudian dia break, lalu kemudian saat mengalami kenaikan ini sangat wajar dia akan terbentur terlebih dahulu dengan areal historical price. Lalu kemudian nantinya juga akan ada fase di mana pullback akan terjadi, ya. Jadi setelah dia breakout pasti akan terjadi pullback. Nah, ini kemungkinan cikal bakal pullback karena areal resistance sudah terbentur, dan kita akan melihat dalam 1 hari ini apakah dia akan terjadi koreksi apa tidak. Nah, di grafik H4-nya sendiri kemarin juga kita sempat menandai areal-areal yang masih dalam zona aman menurut saya, karena pergerakannya relatif terbatas di dalam zona ini. Ya, ini adalah trend channel.
Meskipun lagi-lagi dia spike up ya. Kemarin betul ya, dia terjadi penurunan tapi tidak terlampau dalam, ternyata tidak mencapai areal tengah. Nah, sekarang kita lihat yang kenaikan kali ini apakah dia bisa mencapai titik tengah apa tidak. Kalau tidak, ya minimum areal terendah yang tadi malam ataupun akhir pekan yang lalu tercapai di 94.22, lalu kemudian nantinya dia rebound seperti itu. Kalau itu yang terjadi, maka kita confirm bahwa apa yang sempat kita sampaikan di pagi hari tadi tentang gold, yaitu mengalami untuk silakan sell on rally ataupun sell on pullback, saya rasa itu sangat wajar dengan asumsi bahwa ini akan terjadi penurunan. So itulah sebabnya kenapa gold naik terlebih dahulu sementara dolarnya mengalami pelemahan. Lalu kemudian nanti di pertengahan malam kemungkinan akan terkunci dengan adanya rebound, tapi juga kemungkinan gold akan relatif tertahan di zona-zona support psikologis. Di grafik satunya yang paling penting, kemarin ternyata dia gagal mengalami penembusan, justru dia menciptakan double bottom. Ya, lalu dia tembus, kemudian naik, dan kenaikannya bisa dibilang ini lebih tinggi dari apa yang sempat terjadi di pekan yang lalu. Nah, saya tidak akan memindahkan garis ini karena ini juga akan menjadi panduan kita apakah dia bisa melewati areal tertinggi lagi apa tidak. Tapi yang jelas, so far areanya seperti ini, akan terjadi koreksi dan koreksinya kurang lebih titik areal kuning akan berada di kisaran 94.49 ataupun di sini ada 94.44 ya. Miris sekali. Kurang lebih selisih 5 poin saja. Nah, kalau misalkan di sini menjadi areal yang cukup efektif, berarti disinilah nantinya letaknya akan terjadi rebound dari DXY ataupun dolar. Therefore, kemungkinan di pertengahan malam atau mungkin saja di sesi Eropa nantinya kita masih akan melihat potensi gold tertekan terlebih dahulu sampai nanti di pertengahan malam. Technical view gold 28 September 2020 per jam 11:20 waktu Indonesia bagian barat, high 1864.90 dan low 1857.80. Running price 1862.40. Oke, kita masih menantikan apakah ini akan tergelincir lagi atau tidak, karena tadi pagi sempat saya share tentang outlooknya adalah sell terlebih dahulu karena kemungkinan tekanan masih akan ada dan saya akan cenderung mencari areal yang risknya lebih minimum ya. Kalau kita lihat seperti itu, seharusnya ini memang sudah kita mulai lirik areal buy karena untuk medium term terutama ketidakpastian dan lain-lain, gonjang-ganjing politik, lalu kemudian geopolitik juga, AS dan Cina, saya rasa itu akan menjadi faktor suportif untuk gold dalam medium term. Itulah sebabnya di pekan lalu saya sudah memberikan rekomendasi kepada Anda yang ingin melakukan atau mengincar strategi medium term. Nah, di hari ini kalau kita lihat dari zona pembukaannya masih kembali berada dalam teritori yang sempat terjadi di hari Jumat siang ya. Dia sempat mengalami spike di 1874 tapi kemudian dia tergelincir dan ditutup di 1861. Jadi saya katakan ini tidak relatif bergerak terlalu banyak ya. Untuk hari ini resisten akan berada di 1872.80. Artinya kalau itu ditembus silakan mungkin 1872 atau 1875 itu menjadi resisten psikologis kita. Jadi kalau itu ditembus berarti kita akan menemukan 1882, 1895 dan 1900 of course ya. Lalu kemudian area supportnya sendiri saya rasa zona low yang sempat terjadi di 2 hari terakhir pekan lalu 1848 dan 1852 itu berarti support pertama kita. Lalu kemudian support kedua kita akan berada di kisaran 1838 ataupun 1825 sebetulnya ya, di sini 1825 ini masih dalam kategori daily chart ya. Lalu kemudian kalau misalkan lihat dari candlesticknya sendiri ini sudah harusnya volume tekanan sudah mulai sedikitnya berkurang. Itulah sebabnya kenapa pagi hari saya cenderung memberikan saja sell tidak terlampau jauh targetnya karena kemungkinan potensinya sudah mulai menumpuk zona demand di area 1852 ataupun di bawah 1850 ya. Pekan lalu saya juga sempat men-share zona-zonanya, silakan cek kembali di video yang ada di pekan lalu. Di grafik keempatnya kurang lebih zonanya kurang seperti ini. Ya, ini adalah 1862 yang sampai saat ini juga masih tetap diuji. Saya masih cukup ragu ya, ini apakah dia akan membentuk pola rectangle kah atau justru menjadi triangle. Kalau ini small triangle saya rasa masih ada kemungkinan potensi 50-50 antara dia menembus ke atas ataupun menembus ke bawah ya. Tapi sementara waktu zona 1870 sampai 1839 harap perhatikan itu masih tetap kita gunakan sampai saat ini. In case ternyata terjadi penekanan, saya rasa kalau tekanan sangat cepat lebih dulu terjadi sampai 1839, well silakan Anda pertimbangkan untuk zonasi medium term melakukan buy on dip. Nah, kembali di grafik H1 kemarin sangat disayangkan. Di sore hari saya sempat melihat potensinya berada di sini ya. Ini candlesticknya 1874. Lalu kemudian kita sempat menantikan apakah ini akan break apa tidak. Tapi sayangnya ternyata gold justru
rejection terjadi dan dolar pun mengalami penembusan area resisten, sehingga ini yang mengakibatkan dia tergelincir kembali. Dan lagi-lagi kalau Anda lihat zona biru historical price 1848, 1850 ya. Kemarin hanya tergelincir 1852, lalu kemudian dia berhasil tutup 1861. Nah, kali ini saya mengambil contoh kasus yang terjadi di zona ini ya, 1874 kemarin. Harusnya ini memang dengan sangat mudah akan terjadi penembusan atau ditabrak sekaligus lalu kemudian menjadi kenaikan. Tapi yang membuat saya ragu adalah keadaan di mana kemarin sore kurang lebih saat kita menantikan ini akan ditembus 1874, ternyata yang terjadi adalah rejection. Ya, kalau kita perhatikan di sini 1, 2, 3, 4 ini berarti masih terlampau kuat. Ditambah lagi keadaannya adalah berhimpitan dengan zona historical price. Yang artinya lagi kalau kita bandingkan dengan yang keadaan sekarang, zonanya hampir sama. Trendline-nya walaupun dia ada sedikit di bawah, tapi kurang lebih areal historical price akan berpotensi menghalangi kenaikan, yaitu 1864. Itulah sebabnya kenapa dari pagi hari sampai siang hari ini, areal 1864.90 terkesan agak sedikit kuat ya. Saya tidak bilang ini terlampau kuat, tapi agak sedikit kuat. Jadi kemungkinan potensi inilah yang membuat saya berkeyakinan di pagi hari sampai setidaknya sampai sore hari mungkin ini kita akan melihat zona rejection dari trend line, lalu kemudian dia akan tergelincir dengan catatan waktu dia tergelincir nantinya ada potensi dia tertahan di zona biru ini sebagai zona triple bottom. Jadi kalau misalkan Anda lihat bottom pertama swing high, bottom kedua swing high, bottom ketiga. Nah, di bottom ketiga inilah yang saya lebih rekomendasikan Anda untuk melakukan buy. Kisarannya mungkin 1845 ataupun 1850, tapi kita akan lihat perkembangan yang terjadi. So, untuk hari ini atau untuk sesi pertama di pagi hari, saya rasa sell on pullback masih tetap berlaku ya. 1862 sampai 1864 itu adalah zona sell Anda dengan target pertama adalah 1857.50, which is kalau Anda masuk di sesi pagi hari tadi, seharusnya Anda sudah mengantongi sekitar 3 ataupun 4 poin. Lalu kemudian target keduanya adalah 1849.80, zona yang relatif sama di pekan lalu ya. Itu dengan alasan ataupun pertimbangan bahwa saya asumsikan ini akan terjadi triple bottom nantinya. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di area 1871.00 dengan asumsi kalau itu berhasil tembus berarti kita confirm akan kembali ke dalam fase bullish trend untuk gold. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.